kita sebagai umat muslim kan bisa dibilang itu juga ladang pahala sebenarnya. Semua orang mungkin akan cemburu sama hasil, Betul. tapi nggak semua orang akan cemburu sama proses kamu yang mulai dari nol gitu. Sandwich generations tuh emang gak bisa dihindarin ya. Dari 43% Gen Z di Indonesia itu sandwich generation gitu. Ya udah, gue nggak ngopi, gue mau nabung karena gue punya tujuan, gue mau beli rumah. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Dan hari ini aku seneng banget karena didatengin idola aku, ada Yunita Siregar. Halo teman-teman semua. Selamat datang Yunita Siregar. Aku panggil Yunita aja supaya terkesan lebih dekat ya, asik. Oke, kebetulan banget karena datang ke sini, mungkin ada sebagian teman-teman sekelas ya, Suara Berkelas belum kenal sama Yunita. Boleh sharing nggak ke teman-teman prosesnya Yunita di dunia kreatif ya, dari awal banget sampai di titik hari ini gitu. Mungkin kalau banyak yang belum kenal, halo, aku Yunita Siregar. Aku seorang aktor. Aku mulai karir aku itu kalau di dunia kreatif, maksudnya kalau dunia kreatifnya industri perfilman atau dunia entertainmentnya sendiri mungkin secara garis besar mungkin dari modeling kali ya, itu kan juga dunia kreatif juga kan ya. Kalau dari modeling tuh aku dari tahun 2010 sebenarnya. 2010. Itu dulu jadi ada model majalah gitu pada masa itu kan kayak kalau udah masuk majalah tuh udah hits banget gitu. Jadi di sekolah aku ikut majalah, habis itu aku mulai foto-foto, aku mulai fashion show segala macem. Terus aku lulus sekolah, aku masuk UI. Nah di UI itu ada UI Fashion Week waktu itu. Jadi aku lagi audisi UI Fashion Week, aku ketemu sama mantan manajer aku ditawarin buat mau nggak coba main sinetron gitu. Jadi 2012 itu aku baru mulai syuting itu di 2012. Jadi udah mungkin sampai sekarang 12 tahun ya berarti. 12 tahun ya, hitungan syuting. Tapi syuting pertama tuh sinetron atau apa? Sinetron. Boleh tahu nggak sinetron apa? Dulu alhamdulillahnya aku pertama kali syuting itu langsung dapat project yang syutingnya dua minggu waktu itu di Paris, judulnya Love in Paris. Oh, cool. Iya. Jadi itu kayak waktu itu masih kuliah? Masih kuliah. Dan perasaannya, masih kuliah jurusan apa kalau boleh tahu? Dulu di UI Finance and Banking. Oke, jauh banget berarti. Jauh. Gak kebayang kuliah tiba-tiba ke banget. Paris dan syuting. Mungkin waktu itu banyak banget orang cemburu kali ya, teman-teman kali ya. Oh itu lumayan karena alhamdulillah juga waktu itu sinetron itu rating 1 terus gitu. Jadi lumayan karena itu sinetron pertama aku lumayan jadi sangat berpengaruh sih buat karir aku. Karena itu ada 2 season juga, yang season keduanya aku lumayan lama, hampir 2 bulan di Paris. Jadi aku harus cuti kuliah mau gak mau. Gokil. Tapi waktu itu episodenya banyak atau gimana prosesnya? Iya lumayan alhamdulillah, karena sampai season 2 kan. Oh lumayan ya. Dari sana kemudian continuing ke industri kreatif. Iya, aku masih terus syuting sinetron sampai 2019 atau 2020. Nah, terus setelah itu setelah pandemi itu aku baru mulai pandemi kan kayaknya emang fase dimana kita tuh berpikir keras tentang hidup ya gitu. Iya. Jadi kayak banyak pelajaran ya. Kayaknya udah mulai harus coba di bidang lain nih gitu, yang lebih challenging gitu. Nah, di situ aku mulai pindah ke belajar film, belajar acting film gimana segala macam. Nah ini baru sekarang ini aku lagi jalan film. Ini adalah film keempat aku. Jadi aku baru 4 film. Wow. Dan dari progres tadi ini mungkin terkesan klise ya pertanyaannya. Seberapa besar sih peranan keluarga ya, teman-teman atau orang-orang di sekitar Yunita sampai jadi versi kamu yang sekarang gitu? Pastinya besar banget karena aku juga percaya lingkungan itu sangat mempengaruhi pola pikir kita, gimana kita ngambil keputusan gitu. Kayak di awal aku ikut modeling aja itu karena teman-teman aku. Jadi kita grup dance ini kayak kita coba yuk. Mungkin kalau nggak ada mereka juga aku nggak kepikiran untuk nyoba gitu. Jadi karena kita sering ngobrol gitu, terus pola pikirnya jadi berkembang. Akhirnya kita berlima ikut daftar ke modeling. Terus akhirnya alhamdulillah aku yang masuk. Terus abis itu kan akhirnya aku masuk UI, terus aku syuting selama syuting sinetron itu juga aku manajer aku, terus juga aku bergaul sama orang-orang yang pengen terus berkembang. Akhirnya aku juga mikir kayak oh iya ya kayaknya aku udah terlalu lama nih di sinetron, udah 7 tahun 8 tahun, coba hal baru yuk gitu. Dan pastinya support keluarga juga, apalagi awal-awal syuting sinetron tuh papaku udah pasti nemenin aku terus, dia juga kasih support terus, nemenin aku syuting dari pagi sampai pagi, terus semangatin aku kuliah juga, apalagi. Dan apa yang dibilang support keluarga tuh kayak papaku selalu menanamkan boleh syuting tapi
pendidikan nomor 1. Cool ya. Jadi mau nggak mau aku harus bisa menyelesaikan tanggung jawab itu, dan mungkin kalau papaku nggak menuntut itu, aku mungkin ya udahlah, udah capek lah syuting gitu kan. Tapi karena ada support dari keluarga, akhirnya aku bisa menyelesaikan kuliahku sih. Nice, emang pengaruh orang tua itu luar biasa banget. Banget. Gak cuma orang tua, juga teman-teman ya. Iya. Tapi dari dulu sampai sekarang temannya masih sama terus atau kemudian kayak dinamis nih karena kebutuhan kerjasama sama brand atau apa malah jadi teman atau dapat teman baru? Ya, it's life ya, kayak people come and go gitu Iya, ya. iya, Jadi benar. maksudnya ada beberapa yang masih stay gitu, ada beberapa yang mungkin fasenya sudah berbeda, tapi kebanyakan sih masih sama, mungkin intensitasnya aja yang mungkin sudah tidak seintens dulu yang Iya. 24/7 bareng terus, ngobrol terus gitu. Tapi mostly masih sama sih teman-teman. Dan aku juga kayaknya nggak gampang bisa punya teman dekat gitu, jadi kayak teman dekat aku itu aja sih. Mungkin introvert kali ya? Lumayan. Aku kaum INFP. Oke, introvert. Kita harus apresiasi nih karena tamu suara berkelas dari awal sampai sekarang Oh ya? itu 80% introvert aja gitu. Oh, wow. Dan mungkin ruangan ini cocok banget sama Cocok narasumber. banget. Oke. Dan FYI ya, jadi followersnya atau subscribernya suara berkelas dan sekelas itu rata-rata anak 20-an ya, Gen Z ya. Dan mereka sering DM aku secara pribadi, DM akun sekelas, suara berkelas untuk Kak Bilal, susah banget deh untuk aku bisa nemu jati diri. Aku lagi di fase quarter life crisis. Aku masih bingung nih karir ke depan atau tujuan hidup aku dan segala macam. Kalau boleh aku tahu dari sisi POV-nya seorang Yunita, apa keputusan untuk terjun di industri kreatif 12 tahun yang lalu itu keputusan yang tepat, atau ada fase di mana di tengah jalan tiba-tiba Yunita mikir, wah kayak ini bukan aku deh, aku harus cari karir baru, aku harus belajar hal baru, atau kayak udah nemu purpose hidup itu di 12 tahun yang lalu. Boleh sharing nggak? Berarti teman-teman kita sama, aku juga mengalami kok yang namanya quarter life crisis. Normal, ya. Gitu. Itu normal sih. Kayak kalau aku tuh awalnya justru cita-cita aku tuh jadi pramugari. Oke, emang cocok sih kelihatannya. Tapi karena aku waktu itu -7, jadi kayak udah deh aku kubur, kayak udah nggak mungkin. Karena pada saat waktu itu nggak bisa, pramugari tuh matanya minus gitu. Akhirnya aku karena lingkungan sekitar aku, keluarga aku tuh banyak banget yang kerjanya tuh di bidang finance. Akhirnya apalagi orang terdekat aku, tante aku, dia kayak salah satu sekretaris di bank swasta. Akhirnya aku terinspirasi, dan papaku kan juga kerjanya di Kementerian Keuangan gitu. Jadi aku terinspirasi kayak kerja di bank Indonesia kayaknya Keren menarik gitu ya. ya, Iya, gitu. iya, iya. That's why aku ambil finance and banking di UI gitu. Terus nah ketika aku udah menetapkan nih, oke, aku di finance and banking ya gitu. Iya, Ketika masuk UI kan ternyata jalan hidupnya diarahkan ke Iya. di industri kreatif ini kan. Nah di situ aku mulai mikir kayak, aku coba menurut aku ya, kalian coba aja dulu. Misalnya ada tawaran di depan mata, mungkin kalau aku tertutup, kalau aku misalnya pada saat itu aku udahlah, aku pokoknya mau jadi di finance saja, pokoknya di finance saja, kan aku tidak terbuka dengan segala hal gitu. Jadinya mungkin kesempatannya juga akan tertutup. Nah karena mungkin pada saat itu aku terbuka tentang kesempatan ada di depan aku, ya udah deh, apa salahnya aku coba dulu. Kalau misalnya memang aku tidak nyaman di dunia di industri kreatif ini, kan aku masih punya karir, aku masih bisa belajar lagi di finance and banking ini, terus lanjut terus gitu. Tapi ternyata aku nyaman, dan akhirnya mungkin di situ aku bisa menemukan passion aku gitu loh. Dan mungkin kalau ditanya sekarang aku disuruh kerja 9 to 5 gitu, mungkin kayaknya aku gak bisa sih. Bisa ya. Okay. Jadi mungkin terbuka dengan kesempatan yang ada, dan jangan cepet puas menurut aku. Karena aku pun ngerasa waktu aku sekian lama di sinetron itu udah zona nyaman aku banget. Secara financial aku alhamdulillah banget, banyak berkat di situ. Tapi kayak, oh ini gini terus nih, kayaknya aku tidak melihat aku bisa naik secara kualitas diri aku kalau aku tetap di zona nyaman aku nih gitu. Aku ngapain ya gitu. Akhirnya aku narik, karena proses dari aku sinetron ke film itu lumayan. Aku harus ada salah satu yang dikorbankan gitu. Dan mungkin itu juga sih yang mungkin teman-teman bisa, salah satu cara untuk bisa itu tadi, mencari jati diri. Mau nggak mau kan hidup itu pilihannya. Jadi emang harus ada yang dikorbankan. Pada saat itu pengorbanan aku adalah, aku kan ketika aku sudah mulai syuting, aku bertanggung jawab atas diri aku. Yes. I pay my own bills gitu. Jadi ketika aku ambil sinetron, aku harus tahu nih,
oke, aku mau coba di film di tahun segini, jadi aku harus nabung dulu karena aku udah tahu konsekuensinya ketika aku mau ambil film, aku harus fokus, aku belajar film, aku harus narik diri dari sinetron, which is aku berarti nggak bisa syuting lagi. Itu aku lakuin sekitar 1 tahun sampai 2 tahun, jadi aku nggak ada income dari sinetron, tapi alhamdulillah aku udah punya tabungan. Jadinya itu yang aku korbankan karena aku punya mimpi untuk switch ke film gitu loh, dan aku harus fokus ke situ gitu. Oke, menarik. Dan sekarang aku bisa komentarin mungkin karena aku udah masuk ke industri kreatif juga ya. Dan latar belakang aku juga beda banget. Kalau aku hubungan internasional dulu ya. Wow. Jadi bisa relate lah kalau orang kadang kuliah nggak sesuai dengan jurusan dan karirnya juga berbeda gitu ya. Tapi aku into kayak sukanya ngomong sama orang baru, suka banget bikin konten-konten yang inspiratif gitu. Jadi pas dengar cerita Yunita tadi, wah ini kayak emang relate gitu untuk diskusi lebih detail ya. Kalau aku boleh nanya itu menemukannya di kapan? Kayak ternyata kok gue suka di situ. Di tengah jalan juga sama? Di semester ke-7 sih, pas mau fase skripsi mikir bahwa kayaknya aku nggak mau kayak yang disarankan sama keluarga aku untuk jalur Kementerian Luar Negeri diplomat kayak kurang ya. Terus along the way aku belajar bikin konten juga, aku belajar untuk gimana cara ngobrol sama orang dan segala macam. Masih fase belajar, aku belajar nulis buku juga. Wow. Dan ternyata aku lebih senang aja setiap hari ketemu orang baru, ada aja ide-ide kreatif baru. Dan ya makanya aku tadi kayak bersinar ketika dengar Yunita ngobrol tentang passion ya, tentang jati diri gitu. Dan kalau boleh kita spill sih ke teman-teman di sini, kan orang mikir bahwa enak banget jadi artis ya, jadi pemain film segala macam. Ada fase nggak kayak kesepian atau ada fase kayak benar-benar butuh waktu sendiri gitu? Boleh sharing nggak? Mungkin di sini jarang artis atau siapapun di dunia kreatif ya udah top bukaan tentang hal ini gitu. Pastinya ada banget. Dan apalagi aku ngerasa sangat adalah fase-fase burnout gitu karena pas aku lagi syuting sinetron aku juga masih harus kuliah. Itu rutinitasnya itu adalah aku kuliah tuh jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Callingan aku harus sampai di lokasi syuting itu jam 1. Jadi kadang kalau misalnya scene lagi banyak banget, dari jam 1 siang itu aku bisa syuting sampai besoknya lagi jam 5 pagi. Dimana aku gak ada waktu juga untuk pulang, jadi mau gak mau aku mandi di kampus dulu, ada tempat gym, ada Gold's Gym, jadi aku mandi di kampus. Terus aku kelas lagi, siangnya aku udah harus balik ke lokasi lagi, jadi ya nyolong-nyolong waktu tidur ya di lokasi kok lagi nunggu take segala macam. Itu ada banget rasanya kayak kok seberat ini ya gitu, apa nyerah aja ya salah satunya gitu. Nah menurut aku di situ fungsi keluarga dan fungsi orang terdekat tuh yang kasih support kayak benar-benar ngaruh banget. Rasa sendirinya tuh mungkin ketika lagi capek ya, lagi capek terus mau ngeluh juga kayaknya ini kan hidup yang lo pilih gitu, terus ngapain ngeluh gitu ya. Akhirnya tapi kalau aku mengeluarkan sih apa yang aku rasain, ketika aku mau nangis ya aku nangis aja gitu. Dan aku lumayan suka baca buku juga, jadi menurut aku salah satu pelarian aku karena kadang tuh bahasa-bahasa di buku tuh bisa somehow tuh menenangkan gitu. Kayak aku ngerasa perasaan aku tuh lumayan divalidasi di buku itu gitu, jadi kayak ngerasa punya temen gitu. Aku jadi lupa bawa buku, tuh itu aku bawa buku tadi. Oh iya. Aku ada buku juga, 2 buku dan ntar aku kirim deh. Ih mau banget. Iya. Dan bukunya baru rilis kemarin banget nih. Congrats. Kemarin yang kedua ya. Apa judulnya kamu tahu? Yang kedua tuh Generasi Ekspektasi. Wow. Mungkin relate sama film ini kali ya. Dan sounds deep. Ya bentar lah kita berdiskusi. Mau. Thank you. Dan ngomongin dunia kreatif tadi aku juga mikir kayak yang Yunita sharing. Kalau orang kan ngelihatnya wah enak nih jadi artis gitu ya. Orang kan ngelihat hasil doang. Tapi orang cuma cemburu sama hasilnya Yunita kan jadi artis. Tapi nggak ada orang yang bakal cemburu sama prosesnya mulai dari nol. Ada fase kesepian, ada fase yang kayak mau menyerah kayak tadi. Dan rata-rata mungkin ini bisa di-quotes ya, editor. Semua orang mungkin akan cemburu sama hasil betul. Tapi nggak semua orang akan cemburu sama proses kamu yang mulai dari nol gitu. Dan menurut aku tuh sangat-sangat insightful. Oke. Aku lihat sekarang lagi sibuknya sama project baru ya di Instagram. Aku lihat postingan setiap hari gitu, media masuk ke media A, media B gitu. Boleh sharing nggak lagi ngapain hari ini dan prosesnya selama berapa bulan terakhir ngapain aja? Oke, jadi sekarang ini aku lagi promo film terbaru aku, judulnya Home Sweet Loan. Itu akan tayang nanti bulan ini 26 September 2024.
prosesnya yang tadi kalau misalnya tadi dibilang orang nggak ada yang lihat prosesnya gitu. Proses film ini tuh udah dari Januari sebenarnya. Aku syuting itu puasa tuh aku masih syuting, puasa tahun ini Maret ya berarti ya. Yeah. Nah dalam proses itu juga menurut aku ini project yang lumayan tanggung jawabnya besar banget di aku karena film ini berangkatnya dari buku bestseller Home Sweet Loan, penulisnya Mbak Almira Bastari. Di mana Mbak Almira ini dan buku Home Sweet Loan ini tuh fansnya udah banyak banget. Aku aja kaget kayak teman-teman sekeliling aku kayak, "Nit, lo main film itu? Gue baca lo bukunya." Serius, lo punya waktu buat baca gitu kan. Aku mikirnya mereka yang office hour gitu kayak kapan bacanya gitu. Ternyata banyak banget. Jadi itu juga menurut aku tanggung jawabnya besar banget di aku. Dan porsinya peran yang aku perankan ini adalah Kaluna namanya. Kaluna ya? Ya, Kaluna ini porsinya lumayan banyak di film ini, makanya aku ngerasain tanggung jawab aku besar banget. Nah, karena itu aku menyadari tanggung jawab aku besar, akhirnya apa ya yang bisa aku lakuin, mungkin kapasitas aku mungkin dengan segini, tapi aku gak mau mengecewakan produser aku, saudara aku, pembacanya. Akhirnya pada saat proses itu kita memang ada proses reading sama yang lainnya, sama keluarga dan lain-lain, tapi di luar itu aku juga ambil kelas one on one sama acting coach aku yang lain untuk membentuk karakter Kaluna ini secara utuh gitu loh. Jadi misalnya kita reading sampai sore jam 5 sore gitu, malamnya aku akan kelas lagi sampai jam 11 malam, dan itu selama prosesnya hampir 3 minggu kurang lebih kayak gitu sih prosesnya. Wow, untuk membentuk karakter itu kalau boleh tahu lebih detailnya ngebahas apa sih filmnya? Oh, filmnya ini ngebahas tentang si karakter Kaluna ini. Dia ini berada di middle class income sebenarnya. Gajinya tuh nggak sampai 2 digit lah. UMR di atas dikit gitu, tapi dia tuh punya mimpi punya rumah sendiri. Karena dia ngerasa, dia kan sekarang ini tinggal sama orang tuanya, sama kakaknya 2 orang, tapi kakaknya 2 orang ini udah berkeluarga dan mereka tinggal di satu rumah. Kebayangan kayak packnya kayak apa di rumah itu kan. Gitu, jadi dia ngerasa di rumah tuh mentally dia udah nggak sehat kayaknya buat dia gitu. Dia udah terlalu banyak beban, dia pengen punya tempat sendiri, tempat pulang, rumah yang dia rasa rumah bentuk fisik dan rumah di hatinya dia, makanya dia pengen punya rumah sendiri. Nah di mana dia tuh struggling untuk gimana ya gue nabung tapi ternyata semua kebutuhan keluarga ini masih harus gue yang nanggung. Ya dia sandwich generations gitu. Iya, dan strugglingnya di sini menurut aku banyak banget pasti orang yang mengalami hal yang sama di situasi sekarang ya. Gimana dia mau ngejar mimpinya, tapi dia juga nggak bisa tuh lepas dari beban keluarga yang dia juga yang harus take care gitu kan. Ini mungkin teman-teman sekelas yang nonton aku banget gitu. Oh, saya banget aku juga. Oh iya. Oke, jadi ini kita ngomongin sandwich generation ya. Ini menarik nih. Aku pernah baca data dari data Indonesia.id yang survei bilang bahwa dari 43% Gen Z di Indonesia itu sandwich generation gitu. Wow. 43% loh. That's dan huge, yeah. Mungkin teman-teman yang nonton di sini juga ngerasa bahwa dia gaji UMR, apalagi relate sama anak daerah yang merantau ke ibu kota, harus kirim ke keluarganya, atau ada yang udah nikah bahkan harus tanggung anak dan istri dan juga tanggung orang tua di atasnya yang udah tua kan, itu sering terjadi ya. Dari POV Kaluna deh, atau dari cerita pribadi juga, kira-kira apa yang bikin Kaluna itu tetap kayak keep going aja setiap harinya, atau dia mencoba untuk menguatkan dirinya sendiri gitu, apa yang dia lakuin? Kalau Kaluna yang aku lihat dari point of view-nya Kaluna ya, kayak ini korelasinya mungkin sama, jadi film ini juga bikin original soundtrack yang nyanyi It Gitaf ya. Judulnya Berakhir di Aku. Lagu itu liriknya benar-benar meneriakan, jadi sepanjang film teriakan isi hati Kaluna tuh ada di lirik film itu. Jadi yang aku lihat dari point of view Kaluna adalah ya udah gue berjuang sekuat tenaga gue mau ngejar mimpi gue, tapi gue juga yuk lo gue take care juga, karena dia tuh berharap semua keadaan ini berakhir di dia aja. Dia nggak pengen nanti mungkin anaknya dia merasakan hal yang sama gitu. Jadi dia pengen berjuang sekuat tenaga untuk bisa ngubah situasi itu gitu. Dan ya itu nggak mudah sih. Dia juga strugglingnya, ya teman-teman nanti akan nonton filmnya, mudah-mudahan akan lihat seberat apa itu gitu. Tapi kalau dari point of view Yunita Siregar sebenarnya sandwich generations tuh emang nggak bisa dihindarin ya menurut aku gitu.
apalagi di sini gitu, di Indonesia kayaknya mungkin sudah jadi budaya juga kan. Dan kalau misalnya point of view-nya di switch ke arah yang mungkin bisa lebih positif, kalau kita sebagai umat muslim kan bisa dibilang itu juga ladang pahala sebenarnya. Ya kan gitu. Jadi ya udah berbakti sama orang tua, berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki sama keluarga tuh ya ladang pahala. Tapi gimana di film ini tuh ngasih lihat bahwa nggak apa-apa lo berbagi, tapi coba tetap jaga diri lo supaya situasi itu nggak jadi toksik buat diri lo gitu. Jadi nggak membebankan hidup lo juga, tapi lo bisa tetap nolong mereka gitu kan. Akan lebih seneng kayaknya ketika kita bisa nolong keluarga dengan hati yang happy tanpa rasa beban kan. Aku gak kebayang sih jadi Kaluna. Berat sih dia. Karena mungkin yang aku bisa tangkap dari cerita teman aku yang Sandwich Generation ya, itu mereka mungkin mirip kayak Kaluna. Ada yang satu atap juga sama keluarga kakaknya, keluarga kakaknya atau sama orang tua juga masih sehat. Tapi si teman aku, dia pulang ke rumah, itu privasinya udah direnggut gitu. Tiba-tiba kakaknya tuh pengen ini, terus utang dulu ke sini, Persis kayak Kaluna. Persis. Kasihan. Enggak kasihan sih, maksudnya tapi kayak ini kisah nyata loh, teman aku ada yang ini beneran banget. Ada. Jadi persis, please ajak nonton ya. Oke, ntar aku ajak dia. Tanggal 26 ya guys, aku ajak dia. Aku ingat banget dia pernah cerita ke aku, karena dia pernah, sorry for saying, dia pernah ngutang ke aku. Dan aku tahu situasi dia, jadi aku percaya sama dia. Dan dia cerita kalau dia sendiri nggak tahu KTP-nya digunakan sama kakaknya untuk pinjol. Dia sendiri nggak tahu. Akhirnya ada momen di mana dia beli sesuatu barang, dia tersendat di checking ya. Dan akhirnya dia cerita ke aku. Dia cewek juga. Ini nggak bohong, dia cewek juga. Jadi pas tadi cerita kayak ini, aku harus mau nggak mau ajak dia. Kayaknya banyak deh menurut aku ya. Yang kasusnya seperti itu banyak sih menurut aku. Yang goosebumps nih karena ya kisah nyata it's gitu. Real ya, iya. Karena menurut aku banyak sih pasti. Dia anak bungsu nggak? Dia anak tengah. Anak tengah. Adiknya masih ada yang sekolah. Tapi dia juga ya anak. Per hari ini dia sama kakaknya, tapi karena dia dia belum 2 juga sih, tapi dia dari daerah aku juga ke Jakarta dan ngerasain hal yang sama gitu. Tapi adiknya masih sekolah di Aceh. Wow. Itu. Semoga banyak berkahnya, ya ampun, berat banget sih kamu gak kebayang sih. Tapi kembali ke topik ya. Dari sisi Yunita Siregarnya, itu meranin sisi Kalunanya, ada nggak yang kayak cocok? Udah pernah ngerasain dari sisi Yunitanya, atau banyak belajar jadi POV Kaluna? Mungkin syutingnya tuh harus ke kantor, atau syutingnya harus naik Transjakarta atau apa? Ada nggak momen itu? Banyak banget sih kalau secara karakter. Kaluna nih, aku pas baca aja aku sampai stop dulu. Aku kemarin sampai cari chatnya gitu. Karena pas aku udah dikasih skenarionya, aku sampai stop di scene sekian karena aku nyesek banget bacanya. Okay. Terus aku kemarin lihat chatnya dan masih ada, nanti aku akan post itu. Kayak aku chat Kak Sabrina, Kak, bentar ya, aku nyesek banget bacanya di scene 101 ini gitu. Sampai scene ini belum selesai, aku udah nyesek banget karena aku ngerasa banyak banget juga kesamaan antara Kaluna dan Yunita, dan juga aku ngelihat kok pelik banget ya hidupnya Kaluna gitu. Kalau kesamaannya sama aku, aku anak bungsu rasa sulung, semangat. Oke. Persis kakakku yang kedua cewek, yang pertama cowok kayak Kanendra dan Kamala. Sama persis gitu. Terus di rumah juga aku ada 2 keponakan juga, which is sama kayak Kaluna, 1 cewek 1 cowok. Dan pernah ada fase di mana aku yang berkontribusi lebih untuk rumah, dan ya sama dengan Kaluna gitu, kayak mungkin merasa sangat disandarkan lah gitu di keluarga ini, pernah. Tapi alhamdulillah sekarang udah gak lagi, tapi pernah. Dan aku jadi sedikit banyak aku tahu lah gambaran perasaannya Kaluna gitu. Terus kalau untuk belajar dari karakter Kaluna, dia self controlnya bagus banget sih. Kalau aku mungkin masih suka impulsif, masih suka ayo udah deh nanti lagi nabungnya. Kalau dia enggak, dia bisa ya udah gue nggak ngopi, gue mau nabung karena gue punya tujuan, gue mau beli rumah. Gue bawa bekal dari rumah tiap hari konsisten, gue bawaan aja, gue catet pengeluaran dia tuh semua rapi banget. Gokil. Sampai teman-teman pembacanya tuh sampai minta, mau dong spreadsheetnya Kaluna tuh kalau misalnya pembukuannya gimana sih, karena dia emang serapi itu. Terus juga soal dia dan mimpinya ini aku belajar banyak banget.
menurut aku kalau aku jadi dia, aku kan ada fase menyerahnya gitu loh. Nah kalau dia nih bersikeras nggak, gue harus tetap bisa ngejar mimpi gue gitu loh. Itu juga aku belajar dari Kaluna juga. Dan pada proses pembentukan karakter Kaluna ini, karena memang dia ini karakter yang selalu pakai transportasi umum kan. Oh berarti bener kayak Bener, aku bilang tadi. iya. Oh iya. Aku kebetulan tadinya sebelum pandemi itu aku masih naik MRT, cuma makin kesini karena aktivitas aku juga ya, kayak barang aku harus banyak banget yang aku bawa, jadi memang jarang naik transportasi umum. Ketika aku jadi Kaluna, aku pengen belajar situasi ketika rush hour tuh, keadaan KRL, keadaan MRT, keadaan bus, keadaan halte tuh kayak gimana sih, aku pengen lihat gitu. Lelahnya mereka tuh kayak apa gitu, kondisinya mereka tuh keadaannya kayak apa, dan proses ketika aku membentuk karakter ini aku jalanin itu gitu loh. Kadang kalau misalnya ada apa, aku lebih milih udah kita naik MRT aja yuk, kita naik ini aja yuk gitu. Dan aku sama Kak Sabrina juga kita keliling Jakarta naik KRL, kita keliling Jakarta naik MRT, naik Transjakarta gitu sih. Berarti Dan beneran syutingnya di Transjakarta atau iya, ada beneran. di KRL? Oh serius? Iya. Dan jadinya maksudnya gini ya gitu. Mungkin orang kalau udah tiap hari naik KRL autopilot gitu, ya udah nggak pegangan, udah balance-nya udah jago gitu, udah main HP gitu loh, gesture itu banyak banget yang kalau misalnya udah sering tuh kayak gini ya gitu. Pernah nggak ini silly question, pernah nggak pas naik transportasi umum, wah itu artis? Pernah sih. Pernah sih beberapa kali, tapi lumayan sering aku daripada mengganggu itu, jadi aku pakai masker aja. Oke. Ya takutnya ntar tiba-tiba diminta foto kan. Iya, lagi. takutnya. Ya, oke. Ini mungkin pertanyaan sebelum kita masuk ke Q&A, boleh spill nggak karakter dari beberapa pemain di sini? Dia perannya seperti apa gitu? Oke. Kalau dari keluarga, mungkin ada kakakku, jadi Kari Wahab itu jadi kakak Nendra, Kamala itu Kak Yushita. Dia ini sebenarnya karakternya bisa dibilang ya mungkin yang punya kakak yang sedikit tidak peduli terhadap kesejahteraan adiknya, ya mereka lah ini. Mereka kerja Sebenarnya, tapi mungkin nggak stabil kayak Kaluna aja secara financial gitu. Tapi ya bisa dibilang ya sayang juga sih sama keluarganya gitu, tapi memang mungkin perhatiannya aja kayak nggak banyak gitu ke adiknya. Terus dia dan Kaluna ini punya support system, punya sahabat, dan menurut aku ini penting banget sih. Yes. Karena mungkin kalau Kaluna nggak ada 3 orang temennya ini, mungkin film ini jadi film horor karena iya, film thriller makanya. iya, karena rasanya kayak nggak mungkin deh, orang kan perlu nafas ya gitu, kayak si teman-teman ini ngasih nafas itu ke Kaluna. Jadi sahabatnya Kaluna ini ada Derby Romero, itu berperan sebagai Danan, Risti Tagor berperan sebagai Karisti sebagai Tanish, si Vita Anggreni sebagai Mia. Nah mereka ini karakternya, kalau Danan nih sebenarnya dia tuh, mereka kan berempat sahabatan dari SMA. Danan ini awalnya sukanya sama Tanish, tapi jadiannya sama Mia. Oke. Tapi nanti mungkin kan Home Sweet Loan ini juga banyak pembacanya, mungkin pembacanya juga udah tahu akan ada lah nanti kayak sweetness-nya antara Kaluna dan Danan nanti di film ini gitu. Dan mereka nih benar-benar mensupport Kaluna dari secara mental, tapi maksudnya nggak yang kayak yaudah lu gue pinjemin duit aja sih, nggak gitu. Mereka lebih kayak mendengarkan, dan kadang itu sih yang kita perlu gitu, kita cuma perlu didengerin aja kok gitu. Nice. Yang pertama dari Novisha, Kak Yunita terkesan sangat aktif di dunia kreatif. Ada tips nggak buat aku yang mageran banget nih, ingin bisa lebih aktif di dunia kreatif ini? Gimana? Pastinya punya goal, karena kayaknya kalau nggak ada goal kayaknya agak susah nih ngukurnya gitu. Kayak misalnya kamu pengen apa poinnya, mau naikin misalnya mau naikin followers kah, atau mau naikin konten apa gitu. Kalau aku mungkin lebih ke, aku juga awalnya malas banget sih jujurnya, tapi aku membiasakan diri aku dulu gimana gue bisa kayak dalam seminggu at least gue nggak bisa seminggu 7 kali posting, kita kecilin dulu aja gitu, kayak jadi misalnya 7 ya udah 3 kali deh posting. Dan itu biasanya aku udah plan kayak dalam 1 bulan tuh misalnya 2 minggu ke depan tuh aku udah plan, karena kalau misalnya itu tiba-tiba akan mager banget sih dalam 1 hari mengerjakan konten segitu banyak, kan pasti akan mager kan, pastinya di plan. Terus ya itu pelan-pelan, jadi ya kalau misalnya seminggu cuma bisa 2 nggak apa-apa, kalau misalnya seminggu akhirnya bisa 3 ya dirayakan, akhirnya bisa loh ternyata. Yang penting dilakukan sih, kalau enggak kayak nanti kayak nggak akan jadi sih kontennya.
Tapi karena mungkin dari POV-nya Yunita udah jadi artis nih mungkin ya. Tapi kalau kita mau jadi artis, emang untuk bisa aktif sekarang masih ada casting-casting atau gimana ya? Masih Masih ada? banget. Oh. Masih banget. Kalau misalnya, tapi menurut aku misalnya teman-teman ada yang pengen jadi artis, kunci utamanya sebenarnya itu pun yang aku rasain ya. Kalau aja pada saat aku dulu bisa belajar dulu baru aku nyemplung ke industri itu akan jauh lebih baik rasanya. Oh, okay. Tapi kalau aku kesempatannya kan karena emang langsung nyemplung aja gitu. Jadi kalau misalnya emang teman-teman ada yang pengen gitu ke industri perfilman, mau main sini atau main film, menurut aku awalnya harus belajar dulu, cari. Memang mungkin di sini gak gampang untuk cari informasi kelas acting, tapi ada dan biasanya tuh kalau udah masuk kelas acting akan banyak informasi. Nanti ada casting di sini, nanti ada casting di sini. Jadi ruang lingkupnya akan lebih luas di industri itu. Apalagi itu lingkungannya emang mendukung banget ya, mendukung banget. Oke. Itu dari Novisha. Kita semangat Novisha. Thank you for asking. Berikutnya dari Eko Purwandi. Gimana sih cara menghilangkan rasa nggak enakan? Waduh. Ini langsung tadi karena aku buka Q&A-nya ke Yunita, mungkin bisa dijawab versi Yunita, bisa dijawab versi Kaluna ya. Karena Kaluna aku notice dia pasti orang yang dia pasti nggak enakan. Pasti ada yang ngajak dia keluar, mungkin dia berat untuk say yes. Gitu. Say no. Say no ya, itu dia sih. Itu kayaknya itu juga menurut aku udah budaya deh di Indonesia nggak enakan itu. Kayaknya memang udah harus dibiasakan untuk kita tuh learn how to say no sih. Kalau dari point of view-nya Yunita, aku pun dulu mungkin sama agak susah untuk ngomong no, tapi pada akhirnya kayaknya gak bisa nih kayak gini terus. Jadi ngerasanya kayak kok happiness gue jadi kayak direnggut ketika gue mengiyakan orang padahal gue gak happy gitu. Jadi akhirnya aku menanamkan kayak you deserve to be happy. Akhirnya perbedaan aku sama Kaluna nih di sini, Kaluna tuh terlalu nggak enakan sama keluarganya. Jadi keluarga minta apa, oh hayu, tapi dirinya sendiri tertekan. Nah kalau akhirnya aku sampai di titik bisa ketika misalnya mungkin ada tuntutan dari keluarga apa, ketika aku tidak bisa menyanggupinya, aku bilang apa adanya. Oh gue nggak bisa gitu. Kalau Kaluna ini mungkin dia masih belum bisa bilang kayak gitu. Terus terang karena gak bisa terus-terusan membahagiakan orang tapi dirinya sendiri, maksudnya kayak ya analogi pesawat aja, kita kan harus pakai masker kita sendiri dulu baru kasih ke orang lain ketika nggak ada udara. Menurut aku itu juga karena dengan kita pakai masker kita bisa nyelamatin orang kan. Lain, ya. Tapi dari POV-nya Yunita nih, bisa kasih studi kasus nggak sih kalau misalnya ada yang ngajak, ayo Yunita kita ngopi gitu, terus say no gimana? Aku lagi nggak pengen nih, misalnya aku lagi nggak pengen. Kalau misalnya aku sih jujur bilang apa enggak, gue lagi mager apalagi kalau misalnya kan aku juga pasti teman-teman dekat aku gitu kan, enggak gue mager, gue lagi pengen di rumah aja, sering banget aku kayak dulu misalnya aku ngajak, kadang misalnya aku lagi pengen sendiri aja di rumah gitu ya, aku bilang aja enggak, gue lagi drakor gue belum selesai. Oke, sesimpel itu drakoran di rumah gitu. Karena orang gak enakan karena mereka takut ditolak ya, takut gak diterima di lingkungan pertemanan mereka ya. Kadang lebih takut menyakiti perasaan orang lain ya sih. Itu ya bisa jadi. Kayak nggak apa-apa kok, mereka juga belum tentu sakit hati dengan penolakan itu. Ya bisa aja kayak, gue nggak bisa nih hari ini, drakor gue belum selesai, minggu depan deh yuk gitu. Maksudnya kayak ada janji lain jadinya kan. Tapi pinter-pinternya kita aja nggak sih? Tapi yang sering kita dengar sih nggak enakan karena kita udah ngutangin orang, terus kita mau nagih hutang jadi nggak enakan. Itu pernah nggak di tahap itu? Iya kan, sampai ada yang bikin quotes kayak hanya di Indonesia gitu. Orang yang ngutang itu lebih galak daripada kita yang ngutangin gitu. Itu lucu sih sebenarnya. Kalau aku muka tembok aja lagi, aku ngerasa itu hak aku. Jadi ketika aku mau minta, ya udah aku minta, tapi aku juga punya toleransi. Aku kasih toleransi, oke lu mundur berapa lama ya udah, tapi ketika toleransi aku udah selesai aku minta. Tapi kalau ini mungkin out of topic, kalau si Kaluna itu kan mungkin ada dipinjemin uang atau minjem uang, si kakak-kakaknya minjem uang ke Kaluna gitu. Itu bahasanya minjem atau minta ya? Kalau minta kan belum tentu dibalikin atau dijanjiin belum tentu juga. Dia sebenarnya bahasanya minjem, tapi Kaluna tahu gak akan, dia udah ikhlas ketika keluarga minjem, dia udah ikhlas, ya udah itu gak akan balik, dia udah tahu itu. Oke, berarti relate pertanyaannya, bagus. Oke, jadi bagi teman-teman ya, aku lupa ada surah Al-Baqarah ayat berapa. Aku juga ada akun namanya Seuang, jadi ngomongin uang. Itu ada beberapa kali aku posting tentang
kalau orang yang mau minjem ke kalian terus mereka nggak balikin, kasih tuh ayat, tapi lupa aku ayat berapa, pokoknya ada surat Al-Baqarah gitu. Wow. Jadi ntar itu karena tamparan tuh orang-orang yang mau minjam tapi pura lupa gitu. Itu hak orang loh. Iya. Oke, ke pertanyaan berikutnya ini dari Lucky. Lucky nanya, gimana sih rasanya menjadikan artis ini sebagai profesi? Apakah ada hal-hal yang nggak enak yang Kak Yunita bisa share ke kita gitu? Karena kan aku ngeliat orang atau artis itu kalau karirnya bagus ya mereka happy-happy aja, uangnya banyak gitu. Aku sebenarnya pengen jadi artis tapi aku orangnya introvert. Wah, ini pertanyaan sekaligus nih, banyak nih. Jadi dari sisi POV-nya fakta pahit atau momen pahit jadi artis, atau enaknya juga di mana, dan mungkin datang dari latar belakang introvert juga ini Yunita ya. Iya, jadi betul. bakal relate. Bisa sharing nggak? Mungkin pengalaman gak enaknya jam kerjanya ya. Kadang jam kerjanya mungkin kita nggak bisa kayak orang-orang yang di office hour 9 to 5 punya waktu tidur yang sesuai gitu. Kadang kita harus pulang pagi, dan yang menurut aku lumayan, aku juga kena hit waktu itu, rejection. Harus siap menghadapi banyak banget rejection, dan menurut aku itu salah satu yang bisa bikin kita tuh nyerah gitu. Kadang kalau di terus-terusan, karena rejectionnya tuh benar-benar kayak dari segala macam sisi, jadinya kayak berkali coba lagi. Kadang kan kita kalau dihadapin yang berkali-kali rejection, apa tempat gua nggak di sini ya kan, langsung mikir gitu kan. Nah itu udah gas terus pokoknya. Ketika semakin kita udah terbiasa ngadepin rejection itu, dari sakit hati sampai ya udah, sampai akhirnya mungkin aku udah casting film itu puluhan film kali. Baru sekarang aku baru dapat 4 film dari puluhan film yang aku udah casting. Jadi segitu banyak rejection yang harus dihadapi memang kalau mau masuk industri ini. Aku baru tahu loh kalau artis aja harus casting. Iya. Oh serius? Iya, dan harus siap ya menghadapi itu, dan gak gampang. Jadi kalau emang habis itu mau nangis ya gak apa-apa, tapi berjuang lagi habis itu. Kalau dari introvertnya, aku pun introvert. Kadang kalau misalnya habis ada event besar, misalnya gala premier atau apa gitu, energi pasti habis gitu. Kadang aja misalnya kalau lagi di event yang gede banget, kadang aku ada momen kalau lagi emang drain banget ya gitu, aku ke kamar mandi aja dulu sebentar gitu, kayak balikin dulu, dah habis itu aku tampil lagi gitu. Dan kalau misalnya bisa ada event besar gitu, aku akan ambil day off sih 1-2 hari gitu untuk kayak balikin energi aku dulu, karena kan introvert gitu ya, gak bisa tuh untuk terus-terusan abis gitu energi kalau di depan banyak orang kan. Jadi harus pinter-pinter kita tahu diri kita sendiri, oh nih energi gue udah mulai full nih, gue udah recharge lagi nih. Itu penting banget sih. Banyak sih speaker, kreator, artis ya itu latar belakangnya introvert. Karena mereka tuh lebih leluasa di depan kamera, atau lebih keren aja gitu terlihat di depan publik. Tapi di balik semua itu ada momen dimana mereka tuh ingin sendiri ya, nggak nyaman gitu. Apalagi kalau di tempat umum artis ada aja minta foto segala macam, kadang jadi ya itu mungkin dari sisi momen pahitnya atau sisi di tahap orang ngelihatnya wah enak jadi artis banyak mintain foto. Tapi ketika kita lagi ada problem dengan mental health atau ada problem pribadi kan kita malah keganggu gitu ya. Iya, dan aku lupa autornya siapa ya, Susan ya, Quiet ya bukunya judulnya. Quiet? Kalau nggak salah ya, itu tentang introvert, itu bagus banget, itu lumayan ngebantu aku banget sih. Oke, dari sisi Yunita sendiri, kan ada momen dimana kayak capek kerja atau capek syuting segala macam. Biasanya menghibur diri sendiri, kayak self healingnya apa aktivitasnya? Apa baca buku, apa lari, atau nge-gym atau apa? Nah, biasanya. Aku lumayan aktif orangnya gitu. Jadi kadang kalau misalnya aku cuma take day off-nya cuma di rumah aja, malah aku kayak aduh gue nggak bisa nih. Biasanya aku lari, dan aku tuh suka banget dance. Dan aku ngerasa ketika aku dance itu kan kita menghafalkan gerak, terus kita olahraga. Jadi misalnya aku dance 2 jam, itu semua beban di otak aku tuh hilang. Karena kan aku fokus di gerakan gitu loh. Dan ada musik, terus kita juga keringetan. Jadi endorfinnya juga rilis. Menurut aku itu salah satu self healing terbaik aku sih. Jadi suka lari juga ya? Suka lari juga. Nah di lari pun gitu, aku bisa kayak zone out, fokus di lari. Aku pernah half marathon 21 kilo tanpa lagu, tanpa apapun, fokus 2,5 jam tuh menurut aku itu self healing terbaik juga sih, bisa fokus semua beban tuh hilang gitu. Half marathon di mana? Di event apa? Di Maybank kemarin. Di Bali terakhir? Oh oke, aku gak dapet tiket. Oh jadi, iya. Ya, jadi itu pace berapa kalau boleh tahu? Aduh gak bagus, oke aja lagi. Pokoknya aku selesai di 2.40, pace 7
720 ya? 720, Oh nice, 730? nice. Kongres. Thank you. PS7 HM udah keren loh. Udah luar biasa. Ntar lah kita ada kesempatan bisa lari bareng. Bisa dong, ayo dong. Siap. Oke, boleh sharing nggak ke teman-teman ini kita mau nonton di mana, Home Sweet Loan-nya tanggal berapa, dan gimana cara mereka bisa nonton? Teman-teman jangan lupa nonton film Home Sweet Loan yang mulai tayang tanggal 26 September 2024 di bioskop. 26 September 2024. Bisa ajak keluarga, teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak bisa mengutarakan isi hati, ajak aja, nonton yuk, Kak, nonton yuk, Kak. Yeah. Terselubung, pesan terselubung sampai. Oke, jadi bagi teman-teman yang kadang awkward banget komunikasi sama orang tua, sama keluarga ya, itu ajak nonton. Walaupun investasinya paling ya 5 tiket lah ya. Tapi pulang itu nanti tanya, tadi bisa dapat poin apa dari film itu gitu. Terus supaya mereka sadar bahwa mungkin kamu anak bungsu sedang merasakan itu dan perjuangan anak sandwich generation relate banget. Jadi dari 43% sandwich generation yang Gen Z, aku rekomendasiin banget untuk nonton Home Sweet Loan. Aku bakal nonton juga. Thank you semuanya. Thank you Yunita. Terima kasih Thank you. banyak. Sampai jumpa. Sehat-sehat terus.